Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Hilya asal Bekasi yang menanyakan, apakah boleh apabila dana salam dikelola oleh penjual terlebih dahulu? Contoh kasus, sebuah lembaga mengadakan program tabungan kurban, bisa dicicil tiap bulan. Bagaimana jika uang tabungan kurban tersebut digunakan ataupun dikelola oleh lembaga? Ya, itu kan sifatnya titipan, ya kan? Karena kan tidak cash dan mencukupi, ya. Dikelola apakah oleh RTK atau oleh DKM atau oleh sebuah organisasi lembaga, ya itu kan hanya soal penyaluran, tapi statusnya itu wadiah, titipan. Boleh tentu saja, ya. Titipan itu tentu wajib ditunaikan ya pada waktunya. Nah, itu boleh, ya kan. Titipan itu bisa nanti pada waktunya itu tidak berupa uang, tapi langsung sudah berupa barang. Dalam hal ini binatang, ya, kurban, hewan kurban, bagus kan begitu. Atau bisa juga untuk semacam pendorong, ya sudah disebutkan ini kambingnya ini sudah ada, ya kan. Silahkan siapa yang mau nabung atau nitip, kan begitu. Jadi penyemangat, ya itu kan metode saja, tapi intinya itu akadnya adalah wadiah, titipan. Tentu al-muda yang dititipi harus yang amanah dan profesional, tentu dicatat, ya kan, jelas laporannya akuntabel, ya kan. Oh, pada posisi sekarang ini sudah sekian orang, ya sekian juta dan seterusnya, kan, sehingga menambah kepercayaan. Nah, itu jadi statusnya titipan harus dititipkan kepada lembaga atau pihak yang amanah dan profesional serta akuntabel. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Vika asal Jepara yang menanyakan, apakah boleh saya keluar rumah untuk mengantar anak sekolah ataupun mengantar ibu belanja karena tempatnya jauh dari rumah? Ya, sementara suami baru meninggal 40 hari dan meninggalnya di tempat saudara. Apakah diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada pemahaman sebagian orang, kalau ada yang meninggal apalagi saudara begitu, 40 hari itu hendaknya tidak keluar gitu. Nah, ini dalilnya nggak ada. Saya belum mendapatkan baik dari Quran maupun dari hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kebiasaan untuk muraat syu'uriyah, empati lah. Masa nih 40 hari ya sudah orang itu tidak ada yang memperhatikan keluarga yang ditinggalkan, ya kan. Nah, yang ada itu yaum ayyamul ihdad, yaitu hari-hari berkabung, hanya 3 hari saja. Itu ada syariatnya kalau 3 hari, ya kan. Bagi istri yang ditinggal oleh suami dalam 3 hari itu tidak dandan dulu lah, ihdad, ya, artinya bukan tidak mandi, ya biasa, tapi tidak bersolek. Begitu ihdad, ya kan. Yang lain-lain ya kehidupan itu sederhana lah, tidak gebiar, kan begitu, karena untuk menunjukkan di sini ada suasana duka, suasana bersedih, begitu. Jangan sampai suasana duka ya malah ada hiburan, itu nggak boleh, kan begitu. Jadi suasana duka malah bagus, dalam 3 hari itu ada pengajian, begitu ya, doa, sholawatan, sedekah, bagus itu. Jadi bukan 40 hari, ya. Mungkin 40 hari ini lagi-lagi sudah berapa? Udah seminggu, udah 40 hari, udah setahun, ya. Itu dari tradisi dulunya itu, ya, yang sebagian orang melanjutkan tradisi itu. Konon ya dari dari kalangan Jawa itu masih ya memelihara itu. Tapi itu kalau ya untuk tadi memelihara suasana batin dan suasana prihatin itu baik, tapi kalau jadi keharusan tidak, ya kan. Nah, jadi sedangkan ini ada keperluan mengantar ibu anak, ya, dan ini lebih penting, ya kan.
Jadi sesuatu yang mubah, sedangkan ini wajib, tentu yang wajib didahulukan, begitu. Boleh. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Alip asal Salatiga yang menanyakan, saya telah membunuh seekor cicak secara brutal karena telah menakuti ibu saya. Apakah tindakan saya diperbolehkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cicak menakut-nakuti ibu, ya kan gitu ya? Ya, ibunya mungkin Ketakutan. teriak atau bagaimana, ya anaknya ya kasihan kan begitu. Ya apa ini ibunya kan? Lalu binatang yang menakut-nakutinya dibunuh kan begitu ya. Nah, kalau bisa tidak sampai dibunuh bagus, ya kan? Diusir. Ibunya dijagain, ya binatangnya ya tidak sampai dibunuh, itu bagus. Tapi ini terlanjur, sudah terjadi, ya kan? Ini kan menimbang mana yang lebih besar risikonya. Nah, tentu kewajiban membela ibu kan lebih utama daripada membela seekor cicak. Ya, ibu itu kan tentu saja harus ya dibela, diselamatkan, karena ibu itu lambang kehidupan dunia akhirat, ya kan? Ya, jadi tidak apa-apa kalaupun terlanjur, ya kan? Ya, ya sudah, cicak yang tidak bersalah terlanjur dibunuh. Istighfar saja, ya untuk tidak diulangi atau tidak untuk diulangi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Santi asal Semarang yang menanyakan, dengan kondisi saat ini yang wajib vaksin dan dijadikan syarat administrasi, ya jika ada yang khawatir dengan kesehatannya padahal harus bepergian dengan pesawat, lalu dapat kartu vaksin tapi tidak disuntik, apakah diperbolehkan? Nah, di poin akhir pertanyaan itu ada hal ya divaksin tapi tidak divaksin tapi dapat kartunya. Itu berarti kan itu manipulasi namanya, ada unsur kebohongan. Ya bohong itu secara agama ya salah, secara undang-undang juga salah. Kalau itu ditemukan tentu bisa diproses secara hukum kan. Ya, itu dari sisi akhlak dan dari sisi hukum ya, bohong. Yang kedua, kepentingan divaksin. Apalagi ini ada persyaratan administrasi untuk bepergian keluar jauh ya. Naik pesawat. Kalau saja ya pihak yang memang mencermati ternyata ya si fulan ini tidak ada nih bukti vaksinnya, akhirnya dicegah tidak berangkat, kan bisa madorot itu, padahal ada keperluan yang lebih penting, misalnya itu gara-gara tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi atau terbukti apa yang ditunjukkan itu palsu, itu kan bisa lebih parah begitu kan, lebih parah. Oleh karenanya baik memenuhi tuntutan moral untuk jujur dan tidak berbohong itu tentu saja kewajiban kita, dan menghindari pelanggaran hukum. Ya, yang kedua adalah termasuk prokes, protokol kesehatan kan, ya, dan itu menjaga kesehatan itu termasuk melindungi jiwa. Itu wajib itu dengan wasail atau cara-cara yang ya dibenarkan. Tentu benar atau tidak ini pertama ahlinya, para ahli, para expert ya. Lalu ya dari sisi agama juga alim ulama, ya majlis ulama dan yang lain bagaimana? Ini menganjurkan, di sana mengharuskan, ya kan. Bahkan tentu secara politis presiden sendiri kan yang tentu saja menghimbau, ya kan. Jadi dari sisi itu tidak ada ruang untuk ya tidak divaksin. Ya. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mita asal Madiun. Apa yang harus saya lakukan ketika seseorang yang telah meninggal berpesan kepada saya untuk tidak memberitahukan suatu hal kepada keluarganya? Di satu sisi, saya juga bisa dirugikan dan berdampak negatif jika saya diberitahukan. Namun saya juga merasa keluarga beliau perlu tahu, dan beliau berpesan demikian agar melindungi saya. Pesan dari orang yang sudah meninggal, ya kan? Nah, pesan ini apakah wasiat atau hanya pesan biasa saja? Atau lewat mimpi? Kan begitu, ya. Kalau pesan biasa saja, ya
Itu tentu saja kemaslahatan ya dilihatnya. Kalau maslahat ya laksanakan. Tapi kalau berbenturan dengan pertimbangan yang lebih kuat, yaitu kewajiban, nah tentu saja dikalahkan pesan itu. Nah, mengumumkan seseorang itu meninggal itu kewajiban, ya kan? Di satu tempat ada orang yang meninggal, wajib diumumkan. Tuh, ya kan? Bahkan ya di toa musola masjid itu kan udah biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai 3 kali demikian, ya kan? Itu sudah betul. Kenapa? Supaya masyarakat di sekitar tahu, lalu tentu mendoakan, ya takziah. Kewajiban kepada sesama muslim itu kan ada 6. Terakhir itu kan mengantarkan ketika wafat. Ya, sebelum mengantarkan tentu saja mulasara. Kalau mulasara ada tim yang biasa, ya kan. Tapi menyolatinya sholat jenazah, nah itu hak, ya. Berarti kan kita jadi wajib memang wajib kifayah, ya kan. Cukup sebagian, yang lain gugur. Tapi apakah kita termasuk yang ya digugurkan begitu tidak dapat pahala? Saya nanti giliran kita mati ya tidak ada yang menyolatkan, kan ya rugi. Itu kan investasi amal kita. Kalau kita selalu ya terlibat dalam ibadah-ibadah sosial, kita pun nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperlakukan yang sama atau lebih bahkan. Itu kan kepentingan kita begitu sesungguhnya, ya. Jadi itu tidak berlaku pesan itu, ya. Apalagi sudah meninggal, ya kan. Ya sudah, yang meninggal itu ya kita doakan saja, ya kirim Fatihah untuk almarhum atau almarhumah. Ya pesannya kita jalankan sesuai dengan ketentuan agama, karena ada anjuran untuk disampaikan, ya. Apalagi ini kepada saudaranya, oh itu wajib, itu saudaranya perlu tahu, ya kan. Nah itu wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rizwan asal Bengkulu yang menanyakan, apa hukumnya sholat di belakang imam yang punya sifat dayus? Ya, syarat al-imamah itu menjadi imam kan ada beberapa. Yang pasti muslim, yang pasti. Yang kedua adalah akil balik, gitu ya. Ya. Akil balik. Yang ketiga adalah ya tidak fasik, ya. Bukan pendosa lah, ya. Nah, sebab kalau pendosa itu kan bagi dirinya kualitas sholatnya juga menjadi kurang, kan nilainya. Bagi makmum juga menjadi faktor pengurang. Nah, dayus ini termasuk perbuatan akhlak yang jelek, yaitu orang yang tidak peduli terhadap kemungkaran. Iya, moh lah, ya. Sebodoh lah begitu. Itu nafsi-nafsi. Padahal nahyu anil munkar itu termasuk kewajiban, ya kan? Kewajiban. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan. Kalau ayah, orang tua, nahyu anil munkar dari anak kepada anak-anaknya. Kalau bos kepada tentu saja karyawannya, kan begitu. Kalau dayus ya sebodoh amat lah. Nah, itu tidak boleh, ya kan. Kalau orang itu memang dayus lalu dia jadi imam, ya kan, ya bukan tidak sah tapi makruh saja. Makruh. Sebaiknya dipilih tentu yang soleh, yang baik, bahkan bacaannya juga sudah bagus, kan begitu, ya. Ulama sepakat kalau ada orang itu semangatan, tadi mengedepankan diri jadi imam, kan begitu. Nah, sedangkan masyarakat makmum ini tidak cocok, itu makruh. Jadi imamnya itu bukan tidak sah, makruh. Nah, sebaliknya para makmum ini kalau tahu si A ini fasik, ini termasuk dayus, itu ya makruh mengangkatnya sebagai imam. Imam sholat juga imam masyarakat, begitu. Imam masyarakat jadi RT, jadi RW, jadi lurah dan lain-lain.
Ya dia dayus, dia ya tidak suka nahi anil munkar, tidak suka amar ma'ruf, ya itu juga tidak boleh dipilih jadi imam. Kalau dipilih tentu saja yang milihnya ya dosa begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya.